Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun have a nice day. I am Gira Blanca, NPM 2441144. Here I will explain a little about the ethical communication business. The following is what I can convey. I apologies for any mistaken. Thank you. Business communication ethics. Business communication ethics with professional interaction. It ensures effectual and transparent communication. This builds trust and enhance corporate reputation. Etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis mengandung interaksi profesional. Etika ini memastikan komunikasi yang penuh rasa hormat dan transparan. Hal ini membangun kepercayaan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Core Principles. Yang pertama ada honesty and transparency. Kejujuran dan transparansi. Hindari informasi yang menyesatkan dan tidak baik, karena hal ini akan menimbulkan suatu masalah di bidang manapun. Jika terdapat ada kecurangan atau kurangnya kejujuran yang mengakibatkan kehilangan kehilangan cara berkomunikasi yang baik. Yang kedua, perfect and professionalism, rasa hormat dan profesional. Selalu gunakan yang sopan sesuai kalimat KBBI karena agar memudahkan berinteraksi sesama individu, kelompok maupun lain-lainnya. Ketiga, ada timeline atau ketepatan waktu. Waktu yang tepat sangat penting untuk berbagai bidang manapun. Tanggapi semua pernyataan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada more key principles atau prinsip utama lainnya. Sama ada confidentiality atau kerahasiaan. Lindungi informasi bisnis yang sensitif setiap saat secara berkala agar tidak terjadi hal-hal buruk yang terjadi pada kita dan kelompok. Kedua ada active listening atau mendengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh pada pembicara saat selama percakapan. Yang ketiga ada choosing the right medium, memilih media yang tepat. Karena apa? Bila saluran media komunikasi yang tepat untuk setiap pesan terlihat lebih profesional dan tersusun rapi. Ethical communication tips type. Jenis komunikasi etis. Pertama ada verbal communication atau komunikasi verbal. Maksud dari ini adalah gunakan nada yang sopan dan bahasa yang jelas. Kedua ada hindari menyela pembicaraan karena itu adalah hal buruk yang tidak seharusnya ada. Tiga ada
Berbicaralah dengan jujur dan penuh integritas agar menjadi profesional dan terlihat baik individu maupun kelompok. Selanjutnya ada writing komunikasi atau komunikasi tertulis. Gunakan bahasa yang tepat sesuai KBBI dan format yang profesional untuk menambah nilai plus diri kita individual maupun kelompok. Dua ada periksa kembali sebelum mengirim pesan. Individual yang profesional tidak individual yang profesional menyusun waktunya dengan tepat dan rapi, sopan serta berbobot. Terakhir ada hindari pesan yang menyesatkan. Selanjutnya ada digital komunikasi etis. Komunikasi etis. Etika komunikasi digital. Profesional email, sosial media, dan cyber security. Jaga proses profesionalisme dalam email dan pesan, hindari komentar yang menyinggung di media sosial, lindungi informasi rahasia dari ancaman dunia maya. Selanjutnya ada workplace ethics atau etika tempat kerja. Pertama ada diskusi terbuka atau open discussion. Dorong diskusi terbuka ya, dan inklusif di tempat kerja. Buatlah suatu perusahaan yang dimana sistem terbuka, tidak memandang siapapun, saling berinteraksi satu sama lain, baik individu maupun kelompok, menjalin hubungan yang sehat dan tidak tertutup. Yang kedua ada konflik resolution, resolusi konflik, tangani konflik secara profesional dan konstruksi. Tangani konflik bersama-sama, hindari konflik yang menyesatkan. Selanjutnya ada hormati semua. Tunjukkan rasa hormat kepada rekan kerja di semua tingkatan organisasi. Tidak memandang itu siapapun. Karena agar membuat perusahaan atau tempat kerja itu merasa lebih nyaman dan aman. Selanjutnya ada konsekuensi tindakan tidak etis. Pertama ada loss of truth atau hilangnya kepercayaan, membuat pelanggan dan mitra kehilangan kepercayaan. Kedua ada kerusakan reputasi. Yang ketiga ada meningkatnya konflik. Berikut adalah konsekuensi yang tidak etis karena menyebabkan dampak negatif yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini adalah komunikasi yang etis menumbuhkan lingkungan kerja yang positif. Komunikasi positif, komunikasi yang etis juga mempengaruhi pola pada keberhasilan bisnis. Selalu berkomunikasi dengan jujur, sopan, profesional, dan penuh rasa hormat agar itu nilai plus pada diri kita dan kelompok lain. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. And